Hai guys, di video kali ini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai supply chain management dari PT Global Teknik Perkasa. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit cuplikan video terkait bagaimana alur pembuatan part mobil yang ada di luar negeri. Simak berikut videonya.
Halo semuanya, kalian pernah gak sih kepikiran gimana sih caranya bikin part motor ataupun part mobil dari lempengan besi dan baja? Jadi di video kali ini kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang supply chain management dari PT Global Teknik Perkasa. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih supply chain management itu apa sih? Nah, supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan sistem integrasi antara berbagai fungsi dan juga lintas organisasi dalam hal produksi dan juga pengiriman produk ke pelanggan. Jadi singkatnya, supply chain management merupakan manajemen terintegrasi dari seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan juga transformasi barang, serta distribusinya ke pelanggan. Nah, tujuan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari sistem rantai pasok secara keseluruhan. Oke, jadi teman-teman setelah tahu apa itu Supply Chain Management atau SCM, yuk kita kenalan sama perusahaannya, yaitu PT Global Teknik Perkasa yang bergerak di bidang manufaktur, yang memproduksi part motor atau part mobil, yang berbahan baku plat besi dan plat baja. Jadi PT Global Teknik Perkasa ini berdiri pada tahun 2013 yang beroperasi di Jalan Sinar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi PT Global Teknik Perkasa ini sebagai salah satu subkontraktor dari PT Yamaha Motor Indonesia. Ada 6 material di sistem rantai pasok yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu raw material, yang kedua supplier, yang ketiga warehouse bahan baku, yang keempat manufacturing, dan kelima warehouse finish good dan sampai barang itu jadi. Pertama dari raw material itu sendiri merupakan sebutan lain dari bahan baku yang menjadi komponen utama di bidang industri manufaktur. Istilah manufaktur itu sendiri memiliki arti sebuah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Penasaran kan siapa yang menjadi supplier seat atau coil untuk PT Global Teknik Perkasa? Supplier PT Global Teknik Perkasa diantaranya adalah Krakatau Steel, Pandawa, Bay Steel, BSS, PSSB. Tugas dari para supplier bahan baku tadi adalah menyediakan produk, baik berupa barang atau jasa ke perusahaan lain. Pemasok ini berprofesi sebagai produsen atau distributor. Sejumlah pemasok juga terlibat dalam pengiriman barang langsung ke pelanggan. PT Global Teknik Perkasa melakukan kerjasama untuk bahan baku utama diambil dari beberapa supplier untuk memenuhi kebutuhan produksi tiap satu bucket sebanyak kurang lebih 30-50 ton. Tahap selanjutnya adalah warehouse bahan baku. Warehouse bahan baku adalah fasilitas penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan komponen, bahan, atau barang mentah yang digunakan dalam proses produksi. Setelah supplier melakukan pengiriman sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, setelah dicek keseluruhan sesuai dengan yang diorder, barulah disimpan pada gudang produksi untuk dilakukan pemotongan sesuai part yang diproduksi. Setelah bahan baku tiba di warehouse bahan baku, proses selanjutnya atau tahap selanjutnya adalah proses produksi di lantai produksi atau manufacturing di PT Global Teknik Perkasa. Sebelumnya, manufacturing adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Lantai produksi pada PT Global Teknik Perkasa adalah area di pabrik, di mana proses produksi merupakan subkontrak dari PT Yamaha Motor Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa hal aspek penting dari lantai produksi ini. Yang pertama ada desain dan prototype, yang kedua ada pemotongan dan pembentukan bahan, yang ketiga ada pengelasan dan perakitan, yang keempat ada pemeriksaan kualitas, dan yang terakhir atau kelima ada finishing. Pada proses produksi ini bisa berjalan setelah bagian PPIC,
memberikan atau memulakan jadwal pada produksi untuk tiap harinya. Baru setelah itu bisa dilakukan tahap produksi pada masing-masing line produksi sesuai penjadwalan yang ada. Proses produksi dilakukan mulai proses dari awal produksi hingga tahap akhir produksi. Proses produksi meliputi tahap bending atau pembentukan, piercing atau pemelubangan, hingga welding atau pengelasan. Setelah melakukan tahap proses produksi, baru jadilah part sesuai yang ditetapkan. Setelah itu, dilakukan sortir untuk mengetes kualitas pada barang tersebut dengan metode 1 bucket 1 sampling. Oke, tahap selanjutnya adalah warehouse finished good. Warehouse finished good ini adalah gudang atau tempat penyimpanan hasil produk, di mana gudang tersebut dirancang secara khusus untuk menyimpan barang jadi setelah proses produksi. Setelah tahap di atas sudah selesai dan part-part tersebut sudah lolos melewati quality check, kemudian part-part tersebut akan dibawa dan disimpan ke warehouse finished good untuk menunggu jadwal pengirimannya. Oke, tibalah di akhir penghujung alur SCM PT Global Teknik Perkasa, yaitu pengiriman. Jadi, pengiriman atau shipment adalah suatu barang yang dipindahkan atau dikirim dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan beberapa jenis transportasi. Jadi, shipment ini yaitu pengiriman dari PT Global Teknik Perkasa dilakukan ke setiap customernya sesuai penjadwalan. Jadi pada shipment ini kita menggunakan beberapa jenis transportasi seperti darat, laut, dan udara. Atau juga kita menggunakan jasa pengiriman barang. Lalu pada tahap terakhir ini dilakukanlah tahap packing atau pengecekan. Pada tahap packing atau pengecekan ini, pada setiap customer memiliki permintaan yang masing-masing. Jadi kita dari PT Global Teknik Perkasa melakukan kegiatan yang diminta oleh setiap customer, seperti wrapping pada setiap item atau bucket, dan dilakukan metode pengecekan dengan cara one sampling one bucket. Baru setelah itu bisa disalurkan kepada setiap customer sesuai penjadwalannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Garuda Teknik Perkasa, salah satu yang menjadi kendala pada perusahaan ini ialah bahan baku material. Kondisi bahan baku material yang terus mengalami peningkatan menyebabkan kendala pada telatnya lantai produksi. PT Global Teknik Perkasa juga mengalami kesulitan yaitu supply chain. Jika customer minta ekstra quantity item per partnya pada hari itu juga adalah kesulitan yang cukup berat dan menjadi kesulitan di satu sisi dia customer, di sisi lain pada ekstra permintaan juga dari customer dapat mengakibatkan berubahnya jadwal produksi yang sudah ditetapkan. Oke, jadi kesimpulan pada tugas kali ini kita dapat mengetahui hal-hal kecil yang ternyata penting pada perusahaan manufaktur, seperti menyiapkan deskripsi usaha atau bisa dibilang company profile dengan detail sebagai daya tarik bagi customer untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya, proses supply chain pada perusahaan sebagai alur perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada strategi pada proses supply chain sebagai tujuan perusahaan, seperti pada perusahaan PT Global Teknik Perkasa yang mempunyai strategi supply chain yang manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, adapun pembahasan yang paling penting pada kesimpulan kali ini, yaitu solusi dari kendala pada perusahaan PT Global Teknik Perkasa dengan menggunakan metode yang paling efektif yang direkomendasikan untuk perusahaan adalah Vendor Managed Inventory, bisa dibilang VMI, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko kekurangan stok dengan cara menambahkan stok produksi pada setiap item. Nah, itu dia alur dari Supply Chain Management PT Global Teknik Perkasa. Gimana? Menarik kan? Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Untuk itu jangan lupa untuk like dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah!